Di tanah Pasundan yang sejuk dan penuh kabut, hiduplah seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi. Ia dikenal sebagai sosok yang anggun, sakti, dan hidup menyendiri di sebuah pondok di tengah hutan. Hari-harinya dihabiskan dengan menenun kain, ditemani kesunyian alam dan suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Suatu hari ketika sedang menenun, alat tenunnya terjatuh ke tanah. Karena enggan mengambilnya, ia mengucapkan sumpah tanpa berpikir panjang. Siapapun yang mengambilkan alat tenunku, jika perempuan akan kujadikan saudara, jika laki-laki akan kujadikan suami. Tak lama kemudian, datanglah seekor anjing bernama Tumang yang mengambilkan alat tersebut. Tanpa ia sadari, Tumang bukanlah anjing biasa, melainkan jelmaan makhluk sakti. Terikat oleh sumpahnya sendiri, Dayang Sumbi pun menerima takdir dan menikah dengannya. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Ia tumbuh menjadi pemuda yang tampan, kuat dan pemberani, namun juga keras kepala dan mudah marah. Sejak kecil ia sangat dekat dengan Tumang, yang selalu menemaninya berburu di hutan. Namun sebuah peristiwa tragis mengubah segalanya. Suatu hari Dayang Sumbi meminta Sangkuriang berburu dan membawa pulang hati rusa. Sangkuriang pun pergi ke hutan bersama Tumang. Namun hingga senja, ia tak menemukan satupun rusa. Karena takut dimarahi ibunya, ia melakukan hal yang tak terpikirkan. Ia membunuh Tumang dan membawa pulang hatinya, tanpa mengetahui bahwa Tumang adalah ayahnya sendiri. Ketika Dayang Sumbi mengetahui kebenaran itu, hatinya hancur. Dengan penuh amarah dan kesedihan, ia memukul kepala Sangkuriang hingga terluka, lalu mengusirnya pergi dari rumah. Tahun demi tahun berlalu, Sangkuriang tumbuh menjadi pria dewasa yang tangguh dan sakti. Ia mengembara jauh, melupakan masa lalunya. Hingga suatu hari takdir membawanya kembali ke tanah kelahirannya. Di sana ia bertemu seorang wanita cantik yang memikat hatinya, Dayang Sumbi. Karena kesaktiannya, Dayang Sumbi tetap awet muda dan tidak tampak menua. Keduanya tidak saling mengenali. Sangkuriang jatuh cinta dan berniat menikahinya. Dayang Sumbi yang awalnya ragu, akhirnya menyadari bahwa pria itu adalah anaknya sendiri. Dari luka di kepala yang masih terlihat jelas, dalam dilema yang menyakitkan, ia mencari cara untuk menggagalkan pernikahan itu tanpa membuka rahasia. Maka ia mengajukan syarat yang tampak mustahil. "Jika kau ingin menikah denganku," kata Dayang Sumbi, "buatkan aku sebuah danau luas dan sebuah perahu besar hanya dalam satu malam, sebelum fajar menyingsing." Sangkuriang yang sakti dan penuh percaya diri menyanggupi syarat itu. Ia memanggil makhluk gaib untuk membantunya. Dengan kekuatan luar biasa, mereka mulai membendung sungai dan menebang pohon-pohon besar untuk membangun perahu. Malam itu terasa begitu cepat berlalu. Danau hampir selesai, perahu hampir sempurna. Dayang Sumbi pun panik. Ia sadar bahwa usahanya hampir gagal. Dengan kecerdikannya, ia mengibaskan kain putih ke langit timur hingga tampak seperti cahaya fajar. Ia juga membangunkan ayam-ayam agar berkokok, menandakan pagi telah tiba. Makhluk gaib yang membantu Sangkuriang pun menghilang. Mengira waktu telah habis, Sangkuriang terkejut dan marah besar. Ia merasa dikhianati. Dalam amarahnya yang meluap, ia menendang perahu yang belum selesai itu hingga terbalik. Perahu itu jatuh dan berubah menjadi gunung yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, yang bentuknya menyerupai perahu terbalik. Konon, danau yang hampir selesai itu menjadi wilayah Bandung yang luas, sementara gunung tersebut menjadi saksi bisu dari cinta terlarang, kesalahan, dan amarah yang tak terkendali. Penutup, legenda ini mengajarkan bahwa takdir, sumpah, dan emosi yang tak terkendali dapat membawa konsekuensi besar. Kisah Sangkuriang bukan hanya cerita rakyat, tetapi juga pengingat akan pentingnya kebijaksanaan dalam setiap tindakan.